Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian. Jadi, semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini. Baik, hari ini anakku sekalian, kita akan membahas tentang statistika ya. Jadi, mungkin statistika itu baru pertama Anda dengar. Jadi kata-kata statistika ya. Jadi statistika itu biasa disebut juga pengolahan data. Dan kita akan mempelajari tentang pengolahan data tersebut. Baik, kita lanjut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan data. Salah satu contohnya adalah pemungutan suara dalam kelas. Jadi pengolahan data yang dimaksud adalah proses terjadinya pengumpulan data. Misalnya kalau yang Pak Nasrul contohkan di atas adalah pemilihan ketua kelas. Tapi ada banyak sekali cara atau kegiatan yang dilakukan dalam hal pengumpulan data. Misalnya kemarin pas waktu pemilu itu juga merupakan pengumpulan data tuh. Misalnya kita memilih wali kota Makassar atau ya wali kota Makassar kemarin. Nah, sama juga pada saat sensus penduduk, ada pihak sensus penduduk yang datang ke rumah kita mendata siapa-siapa yang tinggal dalam rumah. Jadi itu juga merupakan proses dalam pengumpulan data seperti itu. Nah, dari kegiatan pemungutan suara yang pada saat pemilihan ketua kelas, itu akan diperoleh data dan informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Nah, informasi tersebut dapat diperoleh melalui proses pengolahan data, pengumpulan, dan penyajian data. Jadi, proses penting dalam hal pemilihan ketua kelas yaitu pengumpulan dan penyajian data. Nah, seperti itu juga yang akan kita pelajari hari ini. Pengolahan data yang akan kita pelajari yaitu mengenai pengumpulan dan penyajian data. Baik. Nah, pengumpulan data. Jadi, yang pertama kita harus tahu dulu bagaimana cara kita mengumpulkan data. Seperti yang Pak sudah bilang dari awal, bahwa pengumpulan data itu banyak prosesnya. Bukan banyak prosesnya, banyak caranya untuk mengumpulkan data tersebut. Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Jadi, data itu harus sesuai dengan fakta. Bukan tidak sesuai dengan fakta. Karena data yang diperoleh itu harus betul-betul real. Sumber dapat diperoleh secara langsung atau dari sumber yang sudah ada. Nah, data yang diperoleh secara langsung dapat berupa data hasil, misalnya wawancara dengan narasumber. Dia juga boleh tuh. Misalnya kita melakukan wawancara dengan narasumber. Atau pengisian angket atau kuesioner. Nah, contohnya, nah ini wawancara nih. Jadi itu dalam kita mewawancara berarti ada bisa didapat data yang kita inginkan. Jadi data yang kita inginkan itu bisa melalui proses wawancara itu tadi. Seperti halnya yang tadi Pak Nasrullah bilang melalui sensus penduduk. Nah, sensus penduduk itu di mana petugas sensus datang ke rumah kita menanyakan berapa orang yang sebenarnya tinggal dalam rumah kita. Nah, itu juga merupakan proses wawancara. Jadi, pewawancaranya adalah petugas sensus, sementara narasumbernya adalah yang tinggal dalam rumah. Nah, pengisian angket pengisian angket juga itu biasanya diberikan selembar kertas yang disuruh diisi oleh narasumber yang akan diambil datanya tersebut. Misalnya bermacam-macam kuesioner atau angket, misalnya dalam hal kesehatan, dalam hal pendidikan, seperti itu, dan masih banyak lagi anak-anakku sekalian. Nah, itu adalah contoh pengumpulan data. Nah, yang selanjutnya adalah
Nah, ini merupakan ilustrasi ketika terdapat suatu proses untuk memilih dan menetapkan ketua kelas. Nah, ini ada yang pertama itu yang duduk di depan itu adalah calon-calon ketua kelas, sementara ada yang di belakang itu yang di depannya papan ya. Di depannya papan itu adalah siswa-siswa yang ingin memilih ketua kelas. Nah, sementara yang di atas itu, yang 2 orang, itu merupakan orang yang berkewajiban untuk menghitung berapa banyak data yang masuk atau berapa banyak orang-orang yang memilih setiap kandidat atau calon ketua kelas. Nah, dihitung seperti itu. Nah, itu juga merupakan proses pengumpulan data. Dan ketika ditulis di atas, jadi itu merupakan penyajian data. Ditulis di mana Pak Nasrullah? Ditulis di papan. Jadi supaya datanya bisa dilihat, maka datanya itu disajikan. Ya, disajikan ya atau ditampilkan. Nah, contohnya pada proses pemilihan ketua kelas di sekolah terdapat 2 proses yang terjadi, yaitu proses pengumpulan data dan proses penyajian data. Nah, proses pengumpulan data yaitu pada saat siswa memberikan setiap suara pada pemilihan ketua kelas. Jadi, proses pengumpulan datanya itu ketika semua siswa di dalam kelas tersebut memberikan suaranya atau ditanya satu-satu. Misalnya Andin nih contohnya nih. Andin memilih siapa? Misalnya ada 3 kandidat, Budi, Dian, sama Vivin. Jadi Andin memilih Vivin saja karena dia adalah perempuan, temanku yang baik, dia juga baik, bagus dalam mengelola kelas, seperti itu misalnya. Yaitu merupakan Andin memberikan suaranya dan itu merupakan suatu proses pengumpulan data, seperti itu. Nah, sementara yang kedua, proses penyajian data. Yang mana sih proses penyajian data? Yaitu pada saat perhitungan suara yang ditampilkan di atas papan. Jadi, proses yang dimaksud dalam penyajian data ini. Ketika temannya yang di atas itu bertugas untuk menampilkan data atau menyajikan data yang dilakukan oleh siswa pada saat pengumpulan data. Seperti itu anak-anakku sekalian. Kita lanjut. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, tadi kita sudah melihat proses penyajian data atau pengumpulan data tadi, Pak Nasrullah sudah jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan penyajian data dalam bentuk tabel. Data yang diperoleh melalui wawancara, pencatatan langsung, pembagian lembar isian atau kuesioner, atau sumber yang sudah ada, dapat disusun dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram agar dapat mempermudah membacanya. Jadi, data-data yang banyak tadi harus kita masukkan ke dalam tabel atau kita membuat tabel. Kenapa dibuat tabel? Nah, karena supaya mempermudah membacanya. Jadi, supaya kita mudah membacanya seperti itu. Atau supaya tidak banyak data yang ditampilkan seperti itu, karena data misalnya data sensus penduduk itu semua warga negara Indonesia didata. Nah, kalau misalnya data tersebut ditampilkan dalam bentuk data mentah atau data biasa, itu akan susah dibaca, banyak sekali. Sementara kalau dalam bentuk tabel itu lebih ringkas ya. Makanya kita harus mempelajari bagaimana cara kita menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke, nah bagaimana sih caranya kita menyajikan data dalam bentuk tabel? Nah, Pak Nasrullah berikan contoh nih. Nah, di bawah terdapat nilai ulangan matematika 15 siswa. Jadi, di sini ada data nih, 15 siswa yang melakukan ujian atau ulangan matematika. Nah, seperti di sini ya.
7, 6, 8, dan seterusnya sampai 15 siswa. Nah, kita mau ini dijadikan dalam bentuk tabel. Nah, bagaimana caranya? Nah, ada langkah-langkah menyajikan data tersebut ke dalam tabel adalah sebagai berikut. Yang pertama apa? Hitunglah banyak setiap ulangan pada data tersebut. Mulailah data nilai ulangan yang paling kecil secara berurutan sampai yang paling besar. Jadi, anak-anakku sekalian harus memperhatikan data yang paling kecil itu apa atau angka yang paling kecil itu apa. Nah, setelah kita perhatikan nih, angka yang paling kecil adalah iya, betul. Angka yang paling kecil adalah 6. Nah, seperti itu. Maka kita hitung dulu nih. Yang 6 itu kita akan hitung yang 6. Kita mulai 1, 2, 3. 3 ya. Ada yang lain? Oke, enggak ada. Berarti angka 6 itu 3. Nah, coba perhatikan apa sih makna dari 6 itu ada 3. Nah, nilai 6 itu ada 3, artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 6 ada 3. Nah, itu tuh maknanya tuh. Kalau misalnya ada 3 nilai yang memiliki nilai 6 berarti terdapat 3 siswa yang nilainya 6 atau memperoleh nilai 6. Nah, kita lanjut nih. Ingat ya anak-anakku sekalian, jangan menghitungnya terbalik. Maksudnya terbalik bagaimana Pak Nasrullah? Jangan dulu yang besar dulu. Terus diacak lagi. Yang besar baru nilai yang di tengah lagi. Tidak boleh. Jadi harus kita mulai dari yang terkecil. Setelah itu berurut. Nah, karena tadi kita mulai dari angka 6, makanya selanjutnya yang kita hitung angka berapa? Betul. Jadi yang kita hitung adalah angka 7. Nah, sekarang kita hitung nih angka 7 ada berapa sih? Nah, kita apalagi namanya ganti saja warnanya supaya kelihatan. Sekarang angka 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masih ada lagi enggak tuh? Oke, enggak ada ya. Jadi angka 7 itu cuman atau ada 6. Jadi angka 7 ada 6, artinya banyaknya siswa yang memperoleh nilai 7 yaitu 6 orang. Seperti itu. Baik, sekarang kita hitung lagi nih angka yang berurut setelah angka 7 apa? Iya, angka 8. Nah, kita hitung angka 8. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 ya. Ada lagi? Oke, enggak ada. Berarti 8 itu ada 4. Artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 8 adalah 4 atau ada 4. Nah, sisanya yang belum dihitung apa? Angka berapa? Angka 9. Nah, angka 9 nih. Angka 9 itu cuma 2 ya. Berarti kita tulis saja tuh. Nilai 9 ada 2. Artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 9 ada 2. Nah, baik. Kita sudah dapat nilai-nilainya nih. 6, 7, 8, 9. Nah, setelah itu, kita kalau sudah misalnya sudah lengkap semua kita hitung, setiap nilainya ada berapa, maka kita boleh atau bisa membuat tabel. Perhatikan, kita akan membuat tabel. Nah, ini data-data yang tadi. Caranya membuat tabel itu adalah kita bikin kolom. Tulislah data yang dikelompokkan tersebut ke dalam tabel seperti berikut. Jadi kita tuliskan. Nah, ini nih. Jadi ada 2 kolom. Yang pertama itu nilai, kolom nilai. Yang kedua adalah banyaknya siswa. Jadi yang kedua adalah banyaknya siswa. Atau jumlah siswa, boleh. Jadi harus ada 2 kolom. Yang sebelah kirinya adalah nilai. Yang sebelah kanannya adalah banyaknya siswa. Baik. Sekarang kita tulis semua nilai-nilai yang muncul tadi. Nilai yang muncul itu ada berapa? Nah, di sini ada 6, 7, 8, dan 9. Jadi kita tulis semua tuh nilai-nilainya. Berarti apa? 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang kita tentukan banyaknya siswa dari data tadi. Nah, ternyata yang nilai 6 itu nilainya atau banyaknya adalah 3 siswa. Terus 7 itu banyaknya itu ada 6.
terus 8, banyaknya itu ada 4, terus 9, banyaknya itu ada 2. Nah, setelah itu kita apakan? Nah, setelah itu yang di bawah itu kita tulis jumlah. Nah, jumlahnya ada berapa? Jumlahnya tadi sudah disebutkan dalam soal, yaitu 15. Nah, seperti inilah bentuk kita menyajikan suatu data yang banyak ke dalam bentuk tabel. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, ini adalah yang tadi nilainya. Nah, tahu bentuk tabel. Nah, bentuk tabel seperti ini. Baik, kita berikan lagi satu contoh. Nah, nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Ini tidak disebutkan berapa banyak siswanya nih. Jadi tidak disebutkan berapa banyak siswanya. Baik, datanya seperti ini ya. Ada yang nilai 70, ada yang nilai bahkan ada yang nilai 100 ya. Nah, kita ikuti langkah-langkah tadi. Langkah-langkah yang pertama apa? Kita menghitung banyaknya nilai yang dari yang terkecil secara berurutan sampai yang terbesar. Jadi, kita harus melihat angka yang paling kecil dulu. Angka yang paling kecil apa? Iya, angka yang paling kecil adalah 60. Jadi angka yang paling kecil adalah 60 ya. Jadi kita hitung nih. Mulai kita hitung 60. 1. Terus 2, 3. Masih ada enggak sih? Oke, 4, 5. Oke. Jadi 5 ya. Oke, jadi 60 itu ada 5. Baik. Nah, sekarang yang selanjutnya setelah 60 ya 70. Jadi kita langsung naik ke 70 karena ini kalau dilihat dalam apalagi namanya dalam tabelnya atau dalam datanya itu adalah puluhan. Jadi kita mulai atau lanjutkan ke angka yang 70. Baik, kita lanjut angka 70. 1, terus 2, terus 3, 4. Jadi angka 70 itu ada 4. Oke, kita lanjut. Setelah 70 apa? 80. Kita ubah dulu supaya kelihatan. Oke. 1, terus 2, 3, 4. Oke, 5. Ternyata yang 80 itu ada 5. Oke, sekarang yang 90 nih. Sekarang yang 90. Nah, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata yang 90 yang 90 itu ternyata ada 8. Ada 7 atau ada 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 8 ya. Jadi, angka 90 itu ada 8. Baik, setelah itu sisanya angka yang 100 yang belum dicoret. Angka 100 yang belum dicoret. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, angka 100 yang belum dicoret ada 1, 2, 3. Baik, jadi angka 100 yang belum dicoret itu ada 3. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut. Sekarang kita sudah dapat nilai-nilainya dan banyak nilai tersebut. Nah, sekarang kita tinggal langsung bikin apa? Kita sekarang tinggal langsung bikin tabel. Nah, tabelnya seperti tabel yang tadi tuh. Yaitu yang di atas adalah nilai dan yang di bawah adalah banyaknya siswa. Nah, setelah itu dalam kolom nilai kita tulis semua nilai-nilai yang ada mulai dari 60, terus 70, terus 80, terus 90 dan 100. Oke. Nah, setelah itu kita tulis nilai-nilainya nih atau banyak siswanya.
Dan kalau 60 itu ada 5, kalau 70 itu ada 4, kalau 80 itu ada 5, kalau 90 itu ada 8, dan 100 itu ada 3. Nah, itu ya. Jadi kita sudah dapat semua nih. Nah, berarti apa? Kita terakhir tuliskan jumlah. Jadi yang terakhir itu kita tulis jumlah. Oke, jumlahnya ada berapa? Nah, kita tinggal hitung tuh. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 5, itu adalah 14. 14 tambah 8, itu adalah 22. 22 tambah 3, itu adalah 25. Jadi jumlah semuanya adalah 25 siswa. Nah, mungkin itu anak-anakku sekalian yang bisa Panasula sampaikan. Panasula mohon maaf apabila ada kekurangan yang Panasula sampaikan. Nanti atau sebentar Panasula akan berikan tugas di Google Classroom. Ya, baik anak-anakku sekalian, sekian yang bisa Panasula sampaikan. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.